prospek kerja lulusan dari teknik sistem tuh kemana aja ya, Prof? Iya, Maths itu kan di bawah Fakultas Teknik Mbak Wi. Iya. Kadang memang Fakultas Teknik ini cerita aja bahwa Fakultas Teknik itu kadang selalu jadi kambing hitam Mbak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat FT UGM. Ketemu lagi di podcast Grafita. Bersama saya Dwi Kusmiranti. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu peneliti terbaik di Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Engineering Insinyur Arif Budiman, MS.IPU. Selamat pagi Prof. Arif Budiman. Selamat pagi Mbak Dwi. Selamat datang di studio podcast Grafika, Prof. Gedung Perpustakaan lantai 3, Fakultas Teknik. Gimana Prof? Datang ke sini ngos-ngosan nggak ini? Iya Mbak Wi. Memang di usia yang tidak muda lagi ini memang ya agak berat, tapi nggak masalah lah, nggak masalah. Karena kan saya harus tetap menjaga supaya selalu gerak gitu ya. Akhirnya ya nggak masalah lah. Tiap hari pun saya selalu jalan pagi tiap hari. Jalan pagi, jadi udah terbiasa ya Prof ya? Sudah terbiasa, nggak apa-apa Mbak Wi. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Prof. Amin, amin. Ya, Sobat FT-UGM, kita kenalan dulu yuk dengan beliau. Siapakah Prof. Arif Budiman ini? Silakan Prof. Sobat FT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi saya coba memperkenalkan diri dulu saya Arif Budiman. Kalau tadi Mbak Wi menyebutkan saya seorang peneliti, nggak tahu ya. Saya ternyata memang tadi saya coba buka data di Scopus yang ada itu ternyata memang saya ada di urutan ke-8 di UGM ya. 8 di UGM dari 3.400 dosen UGM semuanya gitu ya. Ini dari sisi penelitian tapi semuanya itu memang ya sebagai dosen memang harus seperti itu gitu Mbak Wi. Kemudian latar belakang saya lahir di kota kecil di Pantura, tepatnya di kota Pati. Pantura, Semarang, Kudus, Pati gitu ya. Bagi yang daerah Pantura itu mungkin kenal lah daerah Pati itu ya. SD sampai SMA saya habiskan di Pati, kemudian S1, S2 di Teknik Kimia UGM, kemudian S3 di Tokyo Institute of Technology tahun 97 Mbak Wi. 97, berapa lama itu Profnya? Saya di Tokyo itu hampir 4 tahun Mbak Wi. 4 tahun. S3 itu di sana ya gitu Mbak Wi latar belakang saya. Oh iya, pantas saja ya saya dengar itu Profesor Arif Budiman ini suka banget dengan masakan-masakan Jepang. Apa aja Prof ya jadi kesukaannya nih? Ya memang Mbak Wi, masakan Jepang itu kan seneng banyak sekali jenisnya. Tetapi yang paling terkenal itu kan masakan-masakan yang ikan mentah gitu ya. Ikan mentah. Ada sushi, ada sashimi gitu ya. Kalau sashimi itu memang ikan mentah itu aja, terus dicelupkan kecap, dimakan sama nasi. Sama nasi. Tapi kalau sushi itu memang nasi sama ikan sudah di-roll gitu ya, digulung, dimakan. Baik Prof. Karena kan setahu Dwi juga orang Indonesia itu kan kalau belum makan nasi berarti belum makan gitu ya Prof ya. Iya, betul. Ya, sama juga saya di sana juga begitu waktu sekolah itu bahwa harus selalu ada nasi Mbak Wi. Iya, selalu jadi kalau ada belum nasi. ada nasi rasanya belum makan memang. Baik Prof. Arif Budiman. Sobat FT-UGM, kita tahu ya kalau Prof. Arif Budiman ini adalah Ketua Program Studi Magister Teknik Sistem di Fakultas Teknik UGM. Dulu itu saya pernah dengar Prof. Jadi Magister Teknik Sistem ini ada sebutan adalah MTS atau METSI. Itu gimana ya Prof awal mulanya ya Prof? Ini kalau kita cerita ke belakang bahwa Magister Teknik Sistem ini adalah program S2 yang ada di bawah Fakultas Teknik langsung. Jadi tidak di bawah departemen-departemen yang ada di Fakultas Teknik. Ya, jadi waktu berdiri tahun 2001 itu di bawah S2 departemen jurusan teknik mesin waktu itu namanya Kemudian tahun 2011 menjadi prodi tersendiri dengan nama Magister Teknik Sistem. Yang seperti sekarang ini Magister Teknik Sistem, tetapi singkatannya adalah MTS. MTS. Ya. Coba Mbak Wi bayangkan kalau dengar kata MTS itu yang ada di benak apa coba Mbak Wi?
Madrasah Sanawiyah kayaknya Madrasah Prof ya. Sanawiyah, iya betul. MTS. Ya, saya kira orang awam pasti mengenal MTS adalah Madrasah Sanawiyah, sehingga ada guyonan juga di antara mahasiswa itu bahwa prodi yang paling saleh di UGM Adalah itu adalah MTS, Mbak Wi. MTS. Oh, Ya, karena konotasinya kan Magister Teknik MTS tadi ya, Madrasah Sanawiyah tadi. Sanawiyah. Aduh, di UGM ada MTS ya, ada Iya, Madrasah Sanawiyah. jadi kemudian tahun 2018 kami membuat branding baru, namanya adalah METSI. Ini juga METSI. singkatan dari Magister Teknik Sistem juga sebenarnya. Karena kalau Mbak Wi dengar kata METSI itu mesti yang terbayang mudah-mudahan kan cewek yang cantik, Iya. lincah, penuh semangat. Energik, semangat gitu ya, Prof ya. Nah, itulah yang ingin dibangun oleh METSI, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana suasana seperti itu di Magister Teknik Magister Sistem. Teknik Sistem. Gitu, Mbak Wi. Kalau Ya. teknik sistem sendiri itu apa sih, Prof? Karena kan pasti sobat FT UGM juga banyak ya yang belum tahu teknik Iya. sistem, karena kebanyakan teknik-teknik yang lain. Tapi teknik sistem itu apa? Iya. Dan apakah di Indonesia ini sudah ada teknik sistem juga selain di Iya, UGM? iya. Monggo, Prof. Jadi sejauh ini memang sepertinya belum ada, Mbak Wi, Magister Teknik Sistem. Jadi kalau di S1 itu kan ada teknik. Kalau di UGM ya ada teknik kimia, ada teknik mesin industri, ada TTT ya. Kemudian di level S2 lah, inilah yang level S1 ini yang kita integrasikan dari berbagai departemen ini menjadi satu program studi yang namanya Magister Teknik Sistem, Mbak. Jadi Magister Teknik Sistem ini kita belajar integrasi dari semua yang ada di Fakultas Teknik itu. Kemudian sehingga kita bicaranya adalah bicara secara makro begitu ya, bicara secara makro bagaimana mengintegrasikan teknik-teknik yang ada di lingkungan Fakultas Teknik itu, gitu Mbak Wi. Jadilah prodi Magister Teknik Sistem itu. Oh, Gitu, multidisiplin gitu, seperti itu ya, Prof ya. Betul. Jadi ada integrasi semuanya gitu. Jadi kalau misalnya di S1 ya kita bicara energi, misalnya teknik kimia bicara energi itu kan bicara bagaimana proses biodiesel katakanlah. Kemudian di teknik mesin bagaimana bicara biodiesel dari sisi aplikasi biodieselnya. Teknik elektro misalnya bagaimana bicara biodiesel diaplikasikan untuk genset misalnya atau Iya. generator itu ya. Tetapi kalau kita di Magister Teknik Sistem kita bicara hal yang terintegrasi semuanya itu. Jadi tidak bicara sendiri-sendiri tapi bicara yang terintegrasi. Begitu Mbak Wi. Terintegrasi. Iya, jadi ada Berarti integrasi. kalau seperti itu background S1-nya bisa berbagai macam ya, Prof ya. Betul Mbak Jadi Wi. bisa S1, bisa D4, bisa seperti itu, Prof? Bisa. Bisa Jadi semua ya? Bisa semua dari D1 maupun D4 maupun D4. S1. Oh, kalau backgroundnya sendiri apa saja ya, Prof ya, yang bisa masuk ke J, teknik sistem betul. ini? Jadi kurikulum di Magister Teknik Sistem itu tetap berbasis teknik sistem. Kurikulumnya ya untuk keluar harus ini. Tetapi yang masuk ini bisa dari Fakultas Teknik, berbagai jurusan atau departemen, bisa dari MIPA berbagai jurusan atau departemen gitu ya, dan juga dari agro kompleks, dalam arti agro itu bisa pertanian, teknologi pertanian, peternakan, kemudian geografi itu bisa masuk ke Magister Teknik Sistem. Teknik gitu. sistem. Iya, semuanya bisa dan masuk kuliah di Magister Teknik Sistem, keluarlah jadi sarjana S2 Teknik S2 Sistem Teknik yang Sistem. bergelar Magister Engineering, Mbak Wi. Jadi MN ya, Prof ya, gelarnya kalau adalah terkenalnya MN, ya. Mbak Wi. Wah, Iya. karena sobat FT itu pasti banyak yang suka nih dengan MN karena harapannya Iya. bisa ke luar negeri, bisa betul, ikut Mbak Wi. sertakan. Ya. Tapi kalau backgroundnya seperti itu, kira-kira nih Prof, kalau dari background humaniora gitu ya, bisa nggak ya, Prof? Siapa tahu Nah. ada sobat FT ya yang Nah. punya adik atau saudara yang dari humaniora seperti itu, bisa nggak ya, Prof? Terima kasih Mbak Wi. Jadi sobat FT yang saya hormati ya, bahwa sebenarnya nanti semester depan ini Magister Teknik Sistem ini akan membuka inputnya ya, tidak hanya dari Saintek dan Agro tetapi juga dari humaniora. Jadi silahkan bagi yang dari ekonomi, dari hukum atau dari sospol, silahkan masuk artinya silahkan bergabung bersama kami lah. Karena apa? Kalau tadi saya bicara tentang biodiesel tadi ya, itu sebenarnya kan bicara dari proses. Kalau kita dari teknik atau MIPA bicara dari sisi proses, bisa dari bahan baku, dari pertanian ya. Tetapi kita kan bisa bicara biodiesel dari sisi ekonomi, Mbak Wi. Sisi ekonomi. Nah, kan dari faktor ekonomi bisa masuk. Oh. Bisa bicara biodiesel dari sebagaimana peraturannya.
Oh, kebijakannya. peraturannya. Ini kan dari Ya. yang latar belakang hukum bisa masuk, latar belakang visipol bisa masuk. Wow, Iya, jadi itu visipol loh. bisa Iya, juga. bisa masuk ke sini karena Mm-mm. memang ini kita bicara semuanya adalah terintegrasi gitu Mbak Terintegrasi. Wi. Iya, karena kan gimana ya, kita punya teknologi kan harus dideliver ke masyarakat. Iya, Lah itu kan betul. perlu kebijakan, perlu Iya. hitung-hitungan ekonomi. Nah disitulah peran nanti teman-teman yang lulusan dari humaniora kalau mau masuk di Magister Teknik Sistem, Mbak Wi. Bisa ya Ya, Prof. bisa, Jadi buat bisa. sobat FT maupun rekan-rekan semua yang nggak kepengen belajar teknik banget, mungkin bisa Ya, dicoba nih untuk melanjutkan studi betul. di Ya, teknik teknik sistem. betul, Mbak Kalau Wi. akreditasinya sendiri gimana Prof di teknik Nah, sistem ya? Gini alhamdulillah Mbak Wi, sejak 2018 akreditasi di Magister Teknik Sistem ini adalah A. Sehingga nggak Oh, usah gelar diragukan A. lah ya, nggak usah diragukan karena sekarang kan untuk mendaftar misalnya beasiswa gitu ya, karena kan mensyaratkan gitu ya bahwa Iya, program studi tujuan itu adalah kalau A itu nilainya berapa, itu kan ada. iya. Sehingga kami sudah Magister Teknik Sistem sudah Sudah terakreditasi A ya. A. Jadi Ya, insya Allah memudahkan sobat FT maupun betul. rekan-rekan semua yang akan melanjutkan studi tapi menggunakan beasiswa. Karena akan banyak sekali peluang-peluang beasiswa yang biasanya memang mensyaratkan akreditasi A ya, Akreditasi, Prof. betul, Aduh, betul, jadi teknik betul. sistem ini Iya. memang recommended banget deh. Oke, Prof, saya pengen tahu banget nih, Prof. Biasanya kan sobat FT juga pasti pengen tahu berapa sih biaya kuliahnya di teknik sistem ini ya. Nah, Gitu. ya, ya Mahal bagaimanapun enggak seperti pasti itu. mungkin bagi mahasiswa yang pengen masuk atau orang tua mahasiswa yang Nah, supporting biaya pasti ingin tahu berapa iya. toh sebenarnya biayanya gitu ya Mbak Wi ya. Iya, Jadi betul, Prof. kami punya dua program. Yang pertama adalah program yang reguler, itu SPP-nya adalah 11 juta per semester. Ya, Tapi kami juga punya program, Mbak Wi, ada program namanya reguler khusus. reguler khusus. Jadi bagi para karyawan yang kerja di lepas pantai misalnya, itu kan 2 minggu di lepas pantai, 2 minggu di darat ya. Iya. Nah, di fase darat itulah kuliah di Magister Teknik Sistem. Jadi memang ada treatment khusus itu ya, sehingga ini SPP-nya agak sedikit berbeda. Kalau reguler tadi 11, kalau reguler khusus itu adalah 15 juta. 15 juta, iya, karena ada treatment-treatment khusus juga ya, Prof ya. Iya. Termasuk Mbak Wi, ada program Magister by Research itu juga 15 juta. 15 juta. 15 juta. Oh, berarti ada 3 sistem ya, Prof. 3 kelas reguler saja, reguler khusus, dan kelas Magister by Riset. Ya. Jadi untuk Magister by Riset ini seperti apa, Prof ya? Mungkin sobat FT juga pengen tahu. Oke, jadi para sobat FT yang kami hormati, yang saya banggakan gitu ya, bahwa di Magister Teknik Sistem sebenarnya kalau dari sisi programnya ada 2 Mbak Wi. Yang satu Iya. adalah Magister by Course. By course. Magister berbasis kuliah. Ya biasalah kayak kalau kuliah gitu ya. Kurikulumnya adalah kuliah, total kurikulum 43, kemudian kuliahnya 35, kemudian 8 adalah penelitian. Iya. Jadi ini full, dia harus datang ke kampus, kuliah di kampus, menyelesaikan apa di kampus, selesai. Ini yang Magister by Course. By course. Yang Magister by Research itu adalah sama, kurikulumnya 43 SKS, ada 11 SKS ini ada kuliah, 1 semester Mbak Wi kuliah. Iya. Jadi Oh, dia 1 harus datang semester. ke kampus, kemudian sisanya ini adalah penelitian. Penelitian. Jadi Dan bisa dilakukan di mana aja di mana ya, Prof saja. ya? Oh. Jadi tidak harus datang ke Jogja. Iya. Nah, ini khususnya adalah bagi rekan-rekan yang berasal dari lembaga penelitian misalnya Lembaga Mbak Wi, itu penelitian. bisa, atau dari BUMN yang memang dia concern di bidang akademik ya, misalnya di bagian R&D itu Iya. kan itu bisa di sana. Bisa juga. Dan Oh. ini Mbak Wi, program Magister by Research ini kan didesain antara 3 semester. Normalnya kan 4 semester sebenarnya, Iya, tetapi 4. 3 semester dimungkinkan. Oh, Ya, dan bahkan ini Magister Teknik Sistem ini pertama kali akan meluluskan program MBR ini dalam waktu 3 semester, Mbak Wi. wow, 3 semester Ada. tuh kurang lebihnya 18 bulan ya, Prof ya, betul ya, dan Sobat FT. dia kerjasama antara Fakultas Teknik dengan Wika. Wika, Ya, Wijaya Karya. Iya, Wijaya Karya. Ya, ini Oke. hasil kerjasama Fakultas Teknik dengan mitranya, kemudian mitra ini sekolah gitu ngambil S2 di Magister Teknik Sistem.
Berarti kayak semacam tugas belajar seperti itu ya, Prof? Ya, tugas belajar artinya pekerjaan beres, Pekerjaannya ya kan, beres. program kerjasama beres, pekerjaan Ya, ada bonus, tim ini dapat magister dari Magister. ya Wow, magister semakin sistem. menarik Sobat FT. Jadi memang tidak hanya fresh graduate ya. Ya, Jadi buat teman-teman yang bekerja baik yang kesulitan di waktu-waktu tertentu yang aduh saya harus bekerja tapi ada waktu luangnya juga nih. Jadi ya, bisa ngambil yang reguler betul Mbak Wi. khusus. Ya. Tapi juga ada Sobat FT yang kerja tapi gimana nih caranya saya mau kuliah tapi karena beliaunya bekerja di bidang penelitian, beliau juga Ya, bisa tuh masuk ke bisa. teknik sistem Betul, ini. betul, Aduh, betul. semakin Ya, menarik, Prof. menarik sekali Mbak Wi. Ayo mari. Makanya ini saya mencoba bagi yang dari S1 atau D4 atau baik itu universitas ataupun pendidikan ya misalnya IKIP itu ya kan dulu namanya IKIP ya. Iya, Itu juga bisa ada kesempatan bisa masuk bergabung di Magister Teknik Sistem. Jadi tidak harus dari universitas tetapi dari juga kependidikan lah ke begitu. pendidikan. Ya, Oh, bisa. jadi yang lulusan-lulusan SPD seperti itu, Prof ya. Bisa, Oke, bisa, background ya. SPD, terus tadi humaniora juga Humaniora, bisa, ya. teknik tentu, Ya. sains tentu ya, Prof. Iya, sama agro, Mbak Sama Wi. agro. Iya. Oke, baik. Jadi tadi membicarakan tentang bekerja tadi, Prof. Kira-kira nih prospek kerja lulusan dari teknik sistem tuh kemana aja ya, Prof? Iya. Sebenarnya banyak sekali Mbak Wi ya. Jadi Iya. para sobat FT yang saya banggakan banyak sekali peluang alumni dari Magister Teknik Sistem. Pertama itu paling tidak adalah sebagai dosen bisa, Ya, dosen. sebagai peneliti bisa. Kemudian juga sebagai entrepreneur juga bisa. Jadi bagi para nanti mahasiswa yang sudah lulus ingin membuat startup gitu ya, karena sekarang kan lagi ngetren startup, apalah di bidang apa gitu, itu bisa. Karena ini juga ada alumni kami dari Magister Teknik Sistem ini yang membuat startup bidang energi terbarukan. Ada. Iya. Kemudian yang juga di Pemda misalnya itu juga banyak sekali alumni Medsi yang sekarang bekerja di Pemda ya, sehingga mereka belajar ke Medsi kemudian membawa problem yang ada di daerah gitu Mbak Wi. Di sini diambil sebagai tesisnya gitu Iya. ya. Kemudian dari tesis tersebut kembali lagi diaplikasikan di daerahnya masing-masing di Pemda. Oh, di Pemda Ya, ya. itu Mbak Oke, Wi ya. baik. Ini saya tuh tadi tuh ini, Prof, ada di otak kepala saya tuh kembali ke yang teknik sistem. Penasaran saya, Prof, dengan konsentrasinya tadi kan sudah sudah Betul. disebutkan. Bedanya apa, Prof ya, dengan teknik sistem lingkungan di teknik sistem dengan di prodi-prodi lain? Oh iya. Jadi ini begini, di Magister Teknik Sistem itu kita bicara secara makro Mbak Wi. Iya. Ya, kalau di yang lain-lain itu kan dia bicaranya mikro gitu ya. Bicaranya Oh iya, makro dan misalnya mikro itu ya S1 tadi. tadi ya. Oke. S1 mikro-mikro kemudian dicoba di S2 itu kita bicara secara makro. Sehingga di dalam satu sistem ini kan karena bagaimanapun ya Mbak Wi, misalnya kita bicara energi terbarukan, energi angin misalnya. Kita mempelajari tekniknya saja kan nggak bisa. Oh Kita iya, harus iya. bisa bicara bagaimana ekonominya. Secara ekonomi masuk enggak gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa bicara bagaimana nanti mendeliver teknologi ini ke masyarakat gitu. Oh. Nah, itulah dipelajari di Magister Teknik Di Sistem. teknik Mbak Wi. sistem Iya, ya. iya, Oh iya iya. ya tadi. Memang seperti jadi memang di teknik sistem ini juga yang dibahas mungkin nggak hanya poin-poin tentang apa, Prof, kayak struktur atau apanya tapi Iya, kayak iya, iya, ke iya. sosialnya Betul, juga ke ya. sosial juga, Kayak membangun Mbak Wi. sebuah Betul. sistem tapi juga dengan melihat manusia di Betul, sekitarnya ya. sekitarnya ya. Oh, Ya sosialnya, itulah. Jadi ekonominya. memang yang membedakan kalau energi itu kan sebenarnya di teknik kimia juga bicara energi Mbak Wi. Iya. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa misalnya biodiesel gitu ya, dari sisi proses teknik kimia, Iya, dari betul. sisi bagaimana penggunaan biodiesel untuk mesin, ini adalah teknik mesin bicara itu. Iya. Bagaimana bicara biodiesel untuk listrik, itu bicaranya di TETI gitu ya. Oh, di Nah, di Magister Teknik Sistem kita bicara semuanya. Nah, bagaimana suatu sistem itu bisa keseluruhan. jalan. Nah, Ya, ini bisa energi. jalan. Kemudian kalau industri Mbak Bi, industri itu kan ada juga ya S2 di teknik industri ya. Teknik industri, DTMI itu ya kalau nggak salah, J? DTMI itu dia Atau bicara ditambahkan industri kan bicara optimasi, optimasi. bicara bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya lah gitu ya. Tetapi kalau di Magister Teknik Sistem ini bicara industrinya sedikit di bawah industri yang besar gitu Mbak Bi ya. Iya. Jadi kalau industri besar biasanya bicara bagaimana optimasi mencari keuntungan.
di industri kecil itu iya. Iya, ya. Tetapi bagaimana hidup berdampingan dalam satu komunitas kawasan itu kan harus dijaga gitu ya. Iya, Ini untung, tangannya juga harus untung. harus untung. Oh Nah, iya, jadi nggak dalam memikirkan satu diri sistem sendiri ya, nggak Prof. memikirkan sendiri. Itu kalau bicara industri Oh, ya, iya, Mbak iya. Wi. Kemudian kalau bicara lingkungan, kalau di TSL itu kan infrastruktur lingkungan. Iya, Sementara kalau di teknik sistem itu ya balik lagi kita bagaimana mengelola suatu kawasan pengolahan limbah sampah misalnya ya, supaya dia bisa terorganize dengan baik. dengan Gitu. baik. Ya, Ya. jadi sampah tersebut bisa tidak menjadi gangguan dari Gangguan dari segi lingkungan. iya, Oke, Mbak itu Wi, dari gitu. sisi industri Betul. lingkungan. Kalau energi mungkin ada contohnya di daerah tertentu yang Betul. mungkin listrik belum ada ya, Sobat Ya, FT. Mungkin betul. juga ada yang dari daerah Indonesia Timur yang mungkin bisa aja ya, Prof, memanfaatkan bisa, Mbak Wi. air-air di sana ya, air Betul, sungai bisa, gitu bisa. untuk dijadikan Ya, energi bisa, listrik bisa, ya. ya. Jadi ini dulu kami punya mahasiswa Mbak Wi, jadi dari satu daerah tertentu gitu ya, di mana dia di sana banyak sekali air terjun. Air terjun. Walaupun tidak Iya. begitu tinggi ya, Iya. artinya atau sungai yang tidak begitu deras, itu kan bisa dimanfaatkan untuk namanya PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Mikrohidro. Nah, mereka pelajari itu berapa debitnya, kecepatan debitnya, sehingga dia bisa menghitung merancang PLTMH itu. Nah, itu dipakai sebagai tesisnya dan diaplikasikan betul di daerahnya itu. Di daerahnya. Di daerahnya, Mbak Wi. Oh, berarti Ya. jadi kalau bisa harapannya tesis-tesisnya di teknik sistem itu nanti Ya. kembali lagi ya, Prof. Betul, ke jadi bisa teraplikasikan teraplikasikan. di daerahnya di mana Di dia daerahnya. berada, terutama yang dari Pemda itu bisa. Oh, Pemda. Oke, Iya, Mbak baik, Wi. baik, baik. Iya. Wah, ini tambah lama tambah menarik nih, Sobat FT. Iya, Mbak Wi. Terus saya mau tanya nih, Prof. Ada yang tahu belum ya, Sobat FT, gedung program studi Magister Teknik Sistem di mana? Di mana ya, Prof? Ya, Mbak Wi, ini bagi yang dari luar Jogja gitu ya, Magister Teknik Sistem itu tidak sulit mengakses gitu ya. Kalau misalnya gedung pusat lah ya, kita berangkat dari gedung pusat, jalan aja ke utara, nanti ketemu perempatan kecil itu kalau ke kanan itu ke Gudeg Bu Ahmad gitu ya. Oh, Jadi ya, Gudeg. biasanya wisatawan itu kan taunya saya mau ke Gudeg Bu Ahmad gitu ya. Iya. Nah, ini kalau di Metsi ini dia belok ke kiri. Belok ke kiri. Ya, Oh ya, ke terus arah muter ke arah barat. barat, Terus di sana ada yang sebelah utara, sebelah sisi utara jalan. sisi utara jalan. Ya, aksesnya mudah sekali Mbak Wi. Iya. Kalau misalnya mau silahkan jalan-jalan ke Metsi, tidak harus dulu boleh datang ke kampus Metsi, ketemu saya ngomong-ngomong atau ketemu dengan dosen-dosen yang lain ngomong-ngomong dulu boleh. Ketemu staf di sana Ketemu ya, Prof. nanti Bu Dwi Kusmiranti yang bagian admisi itu juga boleh. Silakan, kami siap membantu lah gitu nggih, siap membantu gitu Mbak Wi. Iya, Ya. berarti kalau orang luar Jawa atau luar daerah Jogja mungkin yang dicari adalah Gudeg Barek. Ya. Nah, sekitar itu nanti ke arah barat Ya. sedikit nanti putar setelah Selokan Mataram ya, Prof ya. Betul, ya. Terkenalnya. Jadi gampang banget ya, Ya. Sobat FT untuk nyarinya. Nanti juga untuk gedung atau informasi lebih lengkap lagi ya, Prof, mungkin bisa klik di websitenya Metsi, yaitu Ya. metsi.ft.ugm.ac.id, Ya. atau bisa menghubungi nomor di 08112 550 405 dengan Saudari Dwi. Ya. Ya, nanti juga ada di deskripsi boxnya, Prof. Iya, mudah-mudahan teknik sistem ini akhirnya dikenal ke Ya, halayak betul. masyarakat. Jadi memang kalau ditanya teknik sistem di mana, teknik sistem itu apa? Jadi harapannya nanti bisa Ya, lebih luas betul, ya, Prof betul. ya. Mbak Wi, ini saya Iya. ingin sedikit cerita Mbak Wi ya. Ya, monggo, Prof. Ya, Metsi itu kan di bawah Fakultas Teknik Mbak Wi. Ya. Kadang memang Fakultas Teknik ini cerita aja bahwa Fakultas Teknik itu kadang selalu jadi kambing hitam Mbak Wi. Oh, kenapa kambing hitam gimana? Ya, jadi saya itu pernah jalan-jalan sama sahabat saya yang dosen Metsi juga Ya. dari Fakultas Biologi, namanya Pak Eko. Oh, Pak Saya Eko. bersama Pak Eko jalan-jalan ke Jakarta Mbak Wi. Naik pesawat, ternyata pesawatnya di-delete Mbak Wi. Jadi ada Oke. pengumuman bahwa diumumkan bahwa pesawat GA sekian-sekian ini akan diberangkatkan, mestinya diawali dengan mohon maaf ini ada kesalahan teknis Iya. sehingga pesawat GA sekian harus ditunda gitu. Iya, Saya betul. bilang sama Pak Eko memang orang teknik itu selalu jadi kambing hitam. Mesti kesalahannya Kesalahan kesalahan teknis. teknis. Tidak Iya, pernah ada kesalahan biologis gitu. Oh, iya bener ya, Bro. Karena Pak Eko kan dari biologi gitu ya. Biologi. Ya, terus Pak Eko bilang,
Ya Pak Arif, jelas kalau kesalahan itu harus memang selalu kesalahan teknis, Teknik. tidak pernah kesalahan biologis. Tapi kalau kebutuhan itu pasti kebutuhan biologis, gitu. Nah, Tidak ada nggak bisa kebutuhan teknis, kebutuhan gitu. teknis. Iya. Aduh, bener Ya, kebutuhan itu. biologis. Jadi selalu kambing hitam. Kambing lah, hitam. dari Fakultas Teknik gitu. Oke. Ya ini intermezzo aja sih. Intermezzo. Ya. Sekarang gedung Fakultas Teknik juga sudah berdiri megah ya, Prof. Betul. Itu di gedung Oh. SGLC itu juga harapannya juga nanti semua nyaman. Jadi mahasiswa juga bisa menempati gedung tersebut, staf Betul, juga Mbak nyaman. Wi, Akhirnya betul. bisa memajukan UGM-nya khususnya Ya, betul, gitu. Mbak Wi. Baik Sobat FT yang pasti insya Allah hari ini sehat dan bahagia. Mungkin sedikit ya Prof, Iya. sedikit saja singkat tentang teknik sistem nih. Mungkin kata-kata terakhir nih untuk Oh kita ya. sampaikan di acara podcast Grafika ini. Terima kasih Mbak Wi. Jadi para sobat FT yang saya banggakan, khususnya tadi ya yang sarjana dari teknik, sains dan agro, juga dari humaniora, mari bergabung bersama kami, bersama-sama membangun negeri gitu ya, menciptakan Indonesia menjadi lebih baik, membawa Indonesia lebih cerah lagi. Mari bergabung bersama kami di Magister Teknik Sistem. Oke, terima Iya. kasih Prof. Arif Budiman. Jadi kalau sekilas saya rangkum poinnya adalah bahwa mahasiswa itu akan diajari bagaimana menganalisis dan mengevaluasi sistem, juga bagaimana mengoptimasi sistem dan mengembangkan sistem itu sendiri ya Prof Betul, ya. Mbak, betul. Oke, baik. Sobat FT UGM, sebelum kita tutup acara hari ini, saya kasih spesial 2 pantun untuk Sobat FT. Kue balok Bandung di sini sudah dimakan oleh Bu Marsih. Rupanya podcast Grafika sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Neng Desi pergi ke pasar, masuk ke Metsi biar tambah pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.